Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya untuk Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan hari ini, mahasiswa kita dari Teknik Sipil dari angkatan 2014, 15, 16 sama 17. 18 ada ya. Nah, untuk pelatihan hari ketiga ini lanjutan dari pelatihan hari pertama, kedua dengan judul penyusunan algoritma model matematis dari data citra satelit dengan modifikasi kanal pada gelombang RGB, red, green, blue. Betul ya Pak Hendrata? Ya, Ya. RGB. Ya, untuk supaya menyingkat waktu tidak terlalu malam, jadi saya persilakan untuk Pak Hendrata sebagai narasumber untuk memaparkan pelatihan untuk hari yang ketiga ini. Monggo Pak Hendrata. Ya, terima kasih Bu Novi. Selamat malam semuanya, juga buat adik-adik yang masih setia 3 hari ini ya. Jadi ini hari terakhir saya akan mencoba menjelaskan algoritmenya ya. Jadi bukan hanya sekedar pemetaan remote sensing, baik itu di darat maupun di laut, tapi di sini kita sudah bermain algoritma ya. Algoritma itu ada 2 macam, algoritma miliknya penginderaan jauh dan algoritma matematika ya. Kalau algoritma matematika yang selama ini kita kenal itu dan sudah banyak dipakai baik oleh mahasiswa tugas akhir maupun oleh dosen-dosen, itu adalah algoritma yang didapat dari misalkan Excel ya. Dari Excel itu ada linier, ada eksponen, logaritmik, dan power. Juga ada polinomial tentunya ya. Itu walaupun jarang dipakai polinomial. Oke, jadi ini sambil nunggu teman-temannya yang lain bergabung juga, saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi kalau algoritma matematika itu sudah banyak kita kenal ya, jadi sudah banyak kita lakukan juga. Nah, sekarang untuk algoritma penginderaan jauh, itu yang dipermak itu adalah kanalnya atau band-bandnya. Ya, jadi kalau RGB ya berarti kanal merah, hijau, biru itu dimaksimalkan sehingga nanti menemukan nilai korelasi R itu yang besar ya, yang baik. Gitu. Tujuannya itu di situ. Jadi bukan hanya algoritma matematika mencari nilai R-nya saja, bukan ya. Tapi kita bisa memainkan kanal-kanalnya dari citra satelit itu, kita bentuk algoritma, baru kita masukkan ke model matematikanya. Seperti itu tujuannya. Nah, ini akan saya share screen. Kalau kemarin hari pertama sudah pakai Modis, Aqua, Terra ya sudah mengenal. Hari kedua kemarin pakai Lenset. Maka sekarang saya akan memperkenalkan Citra Fierce ya. Ini. Jadi kepanjangannya Suomi Fierce ini ya, jadi Fierce. Ini sebetulnya masih satu marga dengan Aqua dan Terra Modis ya. Jadi dia itu resolusinya 1 kilo sampai 500 meter ya. Jadi termasuk kelas resolusi rendah ya. Tapi tidak apa-apa, ini sekedar contoh, nanti kita akan mencoba mendeteksi dari kandungan kalsium ya yang ada di Pulau Madura ya. Jadi kalsium yang ada di Pulau Madura. Jadi saya share screen. Nah, ini ya. Apakah sudah terlihat untuk sidasnya? Ya, ini kolom sidasnya ya. Dan di sini sudah saya open ya langsung untuk mempersingkat waktu. Jadi sudah saya file open. Nah, setelah saya open ini Citra Fierce ya. Nah, kalau Fierce itu dia namanya seperti ini. Ada V ya. V itu ciri khasnya Fierce. Kalau T itu Terra, kalau A itu Aqua ya. Nah, ini Fierce 2019. Jadi ini rekaman tahun
2019. Jadi bukan yang terbaru ya. Karena saya tadi nyari yang 2020 terlalu susah ya. Harus nyari di laptop satunya ya, enggak nututi nanti waktunya. Jadi oke, kita pakai yang Virus 2019 ini. Ini kita klik raster, jadi mula-mula seperti ini ya. Jadi waktu kita open file seperti ini, rasternya kita klik sama seperti Terra dan Aqua ya. Nah, seperti ini ya. Jadi raster kita klik. Kemudian ini ada band-bandnya sudah langsung ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 band untuk yang versi A dan 5 band untuk yang versi BB ini ya. Nah, cuma kalau yang BB ini jarang dipergunakan. Saya juga masih mempelajari kegunaannya BB ini dibandingkan A karena ternyata sama ya. Panjang gelombangnya itu sama itu. Apakah mungkin ini direkamnya malam hari apa siang hari begitu ya. Jadi kebanyakan yang dipakai adalah tipe A ini ya. Nah, di sini saya akan mencoba melihat 410 ya. Saya coba ini mewakili biru ya. Jadi jangan lupa 400 itu mewakili warna biru, 500 hijau, sedangkan yang 600 ke atas sampai 700 itu mewakili merah ya, warna merah. Nah, inilah jadi citra satelit Virus-nya ya, seperti ini tampilannya. Kalau kita pasangkan koordinatnya, nah seperti ini ya. Jadi ini adalah citranya seperti ini. Jadi itu ini juga SWOT-nya atau satu kali jepret itu besar sekali ya. Jadi kita cropping lagi ya. Jadi jangan lupa kita langkah selanjutnya adalah mengcropping. Ya, mengcropping Pulau Madura. Ya. Nah, ini dia. Pulau Madura. Nah. Ini ya. Oke. Ya, segini aja ya. Nah, kita raster. Kita crop. Nah, geokoordinat, kalau pixel koordinat tidak usah diperhatikan, geokoordinat. Ini yang perlu dicatat ya, yang harus masuk di bab 3 itu bahwa penelitian kita ini berada pada koordinat min 6 sekian sampai min 7 sekian ya. Kemudian bujurnya 113 sekian sampai 114 sekian. Itu ya. Itu. Setelah itu kita oke. Nah, muncul subdirectory ini raster, kita klik lagi 410 ya. Nah, 410. Nah, ini sudah tercropping ya, sudah terpotong ini dia. Kita berikan. Nah, di sini langkah selanjutnya apa? Masih ingat ya? Karena ini kan koordinatnya miring. Nah, ini ya. Jadi harus ditegak lurus ya. Jadi ini masih ada langkah selanjutnya, beda dengan Landsat kemarin ya. Kalau Landsat tidak perlu karena dia sudah terkoreksi geometriknya ya. Jadi ini harus reproyeksinya ditata ulang ya. Jadi raster ya, reproject itu. Kemudian ini kita simpan ya. Ada ini hari ketiga ya. Select. Oke, kemudian map projection-nya ya. Map projection-nya ini kita pilih ini automatic. Yes, automatic. Nah, run. Nah,
target product has been successfully written ya. Seperti itu. Oke. Kita close. Ini. Kemudian raster 410 kita klik lagi karena tadi bermain di 410 ya. Nah, ini dia. Ini. Gambarnya sudah terreproyeksi, ya kelihatannya miring ya. Nah, coba koordinatnya di sini. Nah, ini dia. Ini koordinatnya sudah benar ya. Nah, berarti sudah bisa kita lakukan pengambilan nilai reflektannya ya. Jadi di pesisir pantai itu mangrove itu di Pulau Madura ada beberapa tempat yang memang subur yang banyak ya. Nah, tapi ada beberapa tempat juga yang memang kurang, mangrove-nya itu kurang ya, tapi ada beberapa yang subur. Oke, kita lihat yang bagian selatan aja ya. Jadi di sini bagian selatan. Nah, ini ya. Jadi kita akan melihat. Jadi kita ambil di pinggir-pinggirnya saja 10 titik ya. Jadi 10 titik misalkan seperti itu. Jadi satu ini ya, mulai dari sini ya. Ini pangkal nggak betul ya? Oh ya. Di satu. Oh, sorry. Pinnya dinyalakan dulu. Ya, ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Seperti ini ya. Jadi kita ambil malam hari ini 10 titik ya. Walaupun nanti kalau tugas akhir itu kan minimal 20 titik ya. Nah, jadi kita meneliti mangrove ini ya, mangrove. Jadi 10 titik. Nah, sebetulnya kalau mangrove itu yang diambil apanya? Diameternya ya. Jadi kalian terjun ke pesisirnya, mengukur diameter dari pohon mangrove-nya itu. Karena diameternya kan bervariasi, ada yang 25, ada yang 40, bahkan ada yang 100 sentian lebih ya. Itu berarti subur itu ya, berarti gemuk-gemuk mangrove-nya. Kalau yang 20 senti apa, aduh itu kurus-kurus berarti dia mangrove-nya ya. Itu. Jadi itu tergantung koordinat nanti yang dipilih ya. Jadi sambil ngukur mangrove sambil bawa HP dicek koordinatnya ya itu. Jadi masukkan di sini. Oke. Ini sudah 10. Kalau sudah kita klik yang manage pin ini ya, manage placement pin. Nah, seperti ini. Kemudian corongnya kita klik corongnya. Kita ambil yang 410, kemudian warna hijaunya 551 ya. Warna hijaunya 551, kemudian merahnya 671. Tidak ada pilihan lain ya, tidak sebanyak Terra dan Aquamodis ya kalau di versi ini. Jadi 410, 56 551 dan 671. Oke, ini kita oke. Nah, ini dia. Ya, jadi ini adalah nilai reflektan dari VIRS ya. Jadi dari citranya VIRS. Tuh. Nah, kalau sudah, maka untuk sementara ya, untuk sementara selesailah tugasnya SIDAS di sini. Kita ambil ini, klik Ctrl A ya. Kemudian klik kanan selected data to clipboard ya, copy selected data to clipboard. Terus kita masukkan ke Excel ya, seperti itu. Oke, ini saya stop share dulu. Ya, kita masuk ke Excel sekarang. Ya. Nah, ini ya. Apakah sudah kelihatan Excel-nya? Adik-adik sekalian? Sudah.
Sudah ya? Sudah, Pak. Tapi Oke. masih tulisan. Ya. Nah, ini kita paste ya. Tadi kan sudah kita copy, kita paste. Nah, ini dia. Jadi ini adalah hasil dari Belum, pengambilan. maaf Pak Hen. Belum, Pak Hen. Loh, kok Belum keluar. belum keluar? Harus diaktifkan dulu Pak, ininya Excel yang mau dibuka. Ini kan masih file. Harus diaktifkan ya. Share screen. Bentar. Oh ini kan ya. Ya ini ya, kelihatan ya yang ini. Excel-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, ini. Kelihatan. Jadi, Sudah. untuk longitude latitude-nya ini diperbesar saja kalau karena ini kan kalau kecil memang tidak kelihatan, cuma kelihatan ini ya. Jadi nah ini dia. Oke, ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan reflektan dari 3 band ya, band RGB ya. Jadi biru, ini hijau, ini merah ya, itu. Nah, seperti yang saya katakan berkali-kali, kalau langsung dari citranya kita masukkan ke Excel, itu titik harus diganti koma karena kalau tidak bisa dilakukan perhitungan-perhitungan selanjutnya ya. Itu. Jadi di sini harus kita rubah. Ini saya besar dulu format biar enak bacanya kolom. Nah, seperti ini ya. Jadi ini juga dihapus karena juga tidak terlalu bukan delete kolom, delete kolom, delete kolom. Oke ya, biar lebih rapi aja kok ini. Nah, ini kita ganti dulu ya. Jadi titik jadi koma. Find and select, replace, find what titik jadi koma. Oh ya, 28. 28. Berarti ada 2 yang enggak terkena ya, yang mana ya? Kita selidiki dulu. Oh, ini rupanya. Berarti ini ada yang nyeleneh sendiri ya di titik pertama. Ya tadi coklat temen ya warnanya titik pertama itu tadi waktu saya lihat. 1,804. Ini 10. Oke. Nah, ini kita jadikan 4 angka di belakang koma ya. Kita jadikan 4 angka dengan mengeklik ini ya. Klik. Nah, ini ya. Jadi ini 4 angka di belakang koma. Sudah. Ya, terus kalau sudah ini kita pasangkan dengan apa yang kita ukur di lapangan. Ya. Jadi kita pasangkan dengan apa yang kita ukur di lapangan yaitu berupa diameter dari mangrove-nya titik 1 2 10 ya, titik 10. Jadi karena saya tidak pernah neliti mangrove ya, jadi ya dicoba dengan angka sembarang aja dulu ya, karena ini kan yang penting saya menunjukkan prosesnya ya, nanti selanjutnya nanti kalian bisa kalau tertarik mengukur mangrove, nah itu bisa ya, ini diameter ya dalam senti ya. Nah ini dia diameter dalam sentimeter ya. Itu misalkan di sini diameternya 135 ya. Itu kemudian
65, 73, 6. Saya buat acak aja ya, jadi biar itu. 7. Oke, dah. Ya. Jadi saya buat acak aja, enggak tahu nanti R-nya berapa. Mudah-mudahan tidak ketemu 0,0 nanti. Oke. Nah, setelah kita pasangkan dengan diameternya, ya, ini kita akan mencoba melatih bukan dengan single channel ya. Kalau dengan single channel ini dengan diameter kemudian scatter ya. Nah, tapi kita akan mencoba melakukan kromatisi ya. Kromatisi itu salah satu band dibagi seluruh band. Ya, itu kromatisi namanya ya. Jadi di sini kita buat lagi baru ya. Ini yang aslinya, kita buat asli yang baru ya. Yang saya letakkan di sini. Nah, ini dihapus. Oke. Nah, kita mainkan rumusnya sekarang. Jadi ini band 410 ya. Sama dengan band 410 ini dibagi kurung buka band 410 ditambah band 551 ditambah band 671. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita copy. Nah, ini dia ya. Kemudian yang berikutnya yang 551 kita kromatisi juga sama dengan ini band 551 dibagi kurung buka band 410 ditambah band 551 ditambah band 671. Ini ya. Nah, ini kalau sudah kita copy, kita pastekan di sini ya. Berikutnya sama dengan ini 671 dibagi kurung buka band 410 ditambah 551 ditambah 671. Ini ya. Kemudian nah, ini kita copy, kita pastekan. Nah, inilah algoritma dari penginderaan jauh ya. Ya, sudah kita mainkan berarti dengan membuat salah satu band dibagi keseluruhan band ya, atau satu kanal dibagi keseluruhan kanal ya. Itu. Jadi ini sudah kita dapatkan, maka mulailah kita seperti biasa. Oh, ini judulnya enggak seperti ini ya. Nah, ini insert scatter. Nah, ini dia ya. Scatter kita letakkan di bawah ya. Kita copy 4 kali. Nah, ini ya. Kemudian kita jalankan seperti biasa ya. Jadi add trend line, linear, display, present ya, ini dia. Kemudian yang satunya ini add trend line, eksponensial, equation R square. Nah, ini dia. Trend line, logarithmic, ini ya, display, ya, oke. Nah, yang terakhir yang power ini nanti untuk klik kanan, add trend line ya, kemudian yang power ini, terus display R square. Nah, ini dia
Jadi sampai di sini kita sudah dapatkan untuk yang linearnya 0,3286, yang untuk eksponennya 0,1856, untuk logaritmiknya 0,2511, untuk yang power 0,1353 ya itu ya. Nah, tahap selanjutnya sebetulnya kita akan memilih mana di antara R-nya ini yang tertinggi ya. Jadi ini kan kita belum mencoba yang kromatisi untuk yang 551 dan 671 ya. Jadi kita coba gitu ya. Jadi ini saya pindah. Ctrl C. Paste special value. Nah, ini dia. Oke ya. Kemudian kita akan melakukan seperti tadi. Ini. Untuk yang 551 ya, tadi kan 410 tadi. Insert. Nah, ini dia. Ini kita copy 4 kali. Jadi untuk yang judulnya di Y, judulnya di Y, judulnya di X, itu nanti diperbaiki sendiri ya. Jadi ini saya tidak sertakan untuk layoutnya, untuk mempermanis layoutnya itu ya. Jadi langsung aja 4 kali. Nah setelah ini kita mulai lagi, ini linear ya, untuk add trend line, kita pilih linear, display R square. Oke. Nah, berikutnya ini untuk yang eksponen, add trend line, eksponen, display ya. 0,09. Ini ya, add trend line, logaritmik. Nah, terakhir ini add trend line, power ya. Oke. Nah, saya tidak melanjutkan yang satunya ya, jadi biar cepat karena sudah familiar semua, sudah katam mungkin kalau mahasiswa itu gitu ya. Mungkin yang tugas akhirnya membahas ini mungkin sudah katam gitu ya. Ini 256. Ini 0,0, enggak usah dilirik ya, ini pasti jelek. 2341 0,0. 2341 di sini 256. Coba kita lihat yang 410. Yang 410 oh ini besar 3. 32 di sini 25 ya. Jadi ini yang akan kita pakai nanti. Ya. Gitu. Jadi R-nya sebetulnya ada satu langkah lagi yaitu validasi ya, tapi karena saya tadi contohnya ngambilnya datanya adalah 10, jadi tidak usah, sudah kita percayai begitu. Walaupun sebetulnya tidak boleh ya, jadi harus divalidasi apakah memang kita diameternya itu sudah sesuai dengan data citra satelitnya ya. Jadi untuk itu kita akan memilih R-nya yang ini untuk diameter mangrove ya. Jadi 3286 dan di sini 0,2511. Oke ya. Jadi logaritmik dan linear ya. Ini kita ini kan ada 3 band Pak Hen. Nggak dicari juga. kenapa? Iya, 667. Ya, mau dicari ya. Ini sudah jam berapa ini? Oke, ya sudah tidak apa-apa. Kita cari yang satunya lagi. Oke. Plus nah, ini paste spesial. Nah, value-nya ya. Oke, sekarang yang 66 itu kolom width-nya. Oke,
Ini ya. Diameter. Oke. Insert. Nah, ini dia ya. Oke, diameternya kita copy 4 kali. Ya, ini ya dia. Trend line. Linear, display. Nah, ini ya. Nah, ini rupanya firasatnya Bu Jainab tuh benar ya, kelihatan. Trend line. Nah, eksponen apakah juga besar? Display. Nah, yang ini ya. Yang koma ini. Oke. Oke. Nah, ini kan 0,4. Wah, ini kode juga. Wah, ini dia. Trend line, power. Nah, ini dia ya. Oke, ya sudah. Berarti ternyata firasatnya Bu Jainab benar ya. Walaupun saya maunya cepet-cepetan. Ya, jadi Bu Zainab benar. jadi ternyata yang 671 dibagi keseluruhan band itu yang memiliki ini yang R yang bagus lah ya, yang optimal dibandingkan lainnya begitu ya. Jadi tapi tetap kita melihat di sini yang eksponen dengan power tuh kurang besar dibandingkan linear dan logaritmik. Jadi nanti yang akan kita pakai untuk peta tematisnya dari mangrove itu adalah linear dengan ini, jadi logaritmik ya. Itu. Nah, untuk tugasnya yang nomor 3 itu, sekedar saya kasih bocorannya, kalian hanya perlu mengumpulkan yang ini, jadi data langsung main trend analisis, tidak perlu peta tematis ya, untuk tugas yang nomor 3 itu loh. Nah, itu ya. Jadi kenapa? Karena model matematika yang saya minta kan agak banyak ya. Ada 4 ya, 4 atau berapa. Berarti di sini 4. 4 kali 4 sudah 16 grafik ya. Jadi sudah 16 grafik. Satu algoritma aja sudah 4 grafik ya. Itu nanti padahal saya mintanya 4 algoritma itu di PR-nya ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke SIDAS lagi untuk buat petanya. Itu ada Fahresa. Ada pertanyaan Pak En? Iya, silakan. Dari Fahresa. Mohon maaf, saya mau bertanya Bapak, saya sudah mencoba download Fierce. Tapi kenapa di gambar raster saya kok RRS bukan AA atau BB seperti Bapak? Saya downloadnya dari Ocean Color, Pak. Oh iya, iya, iya. Kalau yang dari Ocean Color memang sedikit lebih banyak ya mungkin ya bandnya ya. Tidak ada A dan tidak ada BB. Itu kalau kamu download dari ini Earth Explorer ya, bukan dari Ocean Color. Jadi beda. Saya ini downloadnya dari Earth Explorer. Pada saat saya download Landsat, sambil nunggu Landsat karena ukurannya 1 giga, saya juga download Fierce. Kalau Fierce lebih cepat karena ukurannya cuma 100 megabyte. Ya, itu. Jadi beda, Adik, beda. Beda kalau kita mendownload dari Earth Explorer dan kalau kita mendownload dari Ocean Color ya, itu. Beda. Bagaimana Resa? Terima kasih Bapak. Ya, jadi tergantung penggunaannya aja. Nanti kalau makanya di situ kan ada, kalau di tugas akhir tuh ada batasan ya, batasan penelitian. Nah, jadi citra satelit yang dipakai itu adalah citra satelit yang namanya ini diperoleh dari laman web ini. Kan seperti itu mestinya ya. Seperti itu. Oke. Tapi mungkin tidak terpikirkan sama mahasiswa ya. Jadi batasan ini, batasan penelitian ya.
bisa dimasukkan di situ ya. Jadi orang itu tahu, oh ini downloadnya teko laman web iki. Kalau saya downloadnya teko laman web ini, ya seperti itu ya. Jadi bisa nggak salah pengertian ya nantinya. Oke, ya bagus pertanyaannya. Itu berarti sudah tahu situasinya, downloadnya baru bisa bertanya itu ya pasti. Oke oke. Ya yang lainnya ada? Belum. Ya belum ada. Belum Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Lanjut ke SIDAS ya. Lanjut ke SIDAS. Ini saya stop share dulu berarti. Oke, kita lanjut ke SIDAS. Saya share screen sekarang. Lanjut ke SIDAS. Nah, ini apa sudah kelihatan yang tadi SIDAS-nya ini? Sudah. Sudah ya. Oke, ini kita tutup dulu ini untuk PIN-nya. Bentar ya, saya haus. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini kita matikan dulu ya PIN-nya, karena nanti katut. Nanti kalau buat petanya nanti ini katut, membuat jelek ya. Berarti ini tadi lupa saya di gentong ini di remove selected print. Nah, sudah ya, berarti sudah hilang. Oke, ini tadi sudah. Nanti petanya kita buat seperti ini ya. Kalau nggak puas, mau di cropping lagi kedua kalinya supaya bagus, ya, supaya tidak terlihat miring, ada putih-putihnya ini ya di atas dengan di bawah, silahkan ya wes. Tapi kalau saya sekarang malam ini ya sudah biarkanlah seperti ini dulu ya. Jadi itu kita klik di sini raster reproject, kok sampai reproject, matte band ya, matte band. Nah, ini edit expression ya. Waduh, rumusnya sebentar. Saya lihat kerpean dulu ya Excel-nya ya. Min 17588X. Min 175,88 dikali. Nah, dikalinya ini tadi kan kromatisi ya, jangan lupa. Kromatisi berarti dalam kurung. Dalam kurung 671, ini 671 dibagi dalam kurung 410 ditambah 551 ditambah 671 ya, ini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian setelah saya lihat perpaan lagi plus 14877 plus 148,77. Missing kurung. Oh iya kurung, berarti kurungnya kurang ini berarti ya. Kata-kata missing kurung. Nah, oke, no errors ya. Itu jadi SIDAS ini berbaik hati untuk memberitahukan kesalahan kita. Nah, kalau sudah oke, ini kita peta kesuburan mangrove. Model linear ya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah
peta tematis kita ya, jadi kesuburan mangrove. Jadi koordinatnya kita klik tanda pagar. Nah, ini dia ya. Kemudian ini kan masih grayscale ya, grayscale kita kasih warna lah yang indah gitu ya, kita kasih warna. Karena mangrove itu kan harus banyak hijau-hijaunya ya, jadi harus banyak hijau-hijaunya itu berarti ini ya. Nah, ini dia ya. Oke. Jadi ini adalah peta tematis dari mangrove ya. Nah, coba kursornya kita gerakkan, kalian melihat di posisi sebelah kanan di sini ya. Ini ada tulisan peta kesuburan. Di atasnya ada A410 ya, ini peta kesuburan. Nah, coba. Nah, setiap kali saya gerakkan dia bergerak angkanya. Berarti di daerah sini diameternya 26. Nah, ini 24 diameternya, ini 24. Sini 24. 18. Ini 13. 16. 23. Terus ya ini bergerak terus ini ya. Nah, itu. Itulah jadi gunanya peta tematis ya. Nah, kemudian untuk ini legendanya. Nah, ini seperti biasa ini jadikan hitam. Terus yang ini jadikan putih, ya backdropnya jadikan putih. Oke, satuannya apa tadi? Sentimeter kan ya? Satuannya sentimeter. Nah, ini ya sentimeter preview. Nah, ini dia. Ini adalah legendanya, jadi peta kesuburan mangrove model linier dalam sentimeter ya. Jadi semakin ke arah merah ini semakin kecil, semakin kurus mangrove-nya. Ya. Tapi kalau semakin hijau itu semakin tebal, 26 sampai mungkin 50 dan sebagainya. Itu ya. Bertanya Ya. Pak Hen. Oke. Boleh bertanya Pak Hen? Iya, silakan. Model matematik tadi kok ruwet banget ya? Loh, Padahal ya tadi kan itu sudah algoritma penginderaan jauh, bukan algoritma matematika yang kita pakai. Kromatisi, Bu. Namanya itu kromatisi. Kalau satu band dibagi seluruh band itu namanya kromatisi. Ini. Waduh, berarti saya... Oke, saya pindah dulu. terlewatkan tadi kan apa? Ya, jadi saya pindah dulu ya, saya pindah dulu. Excel. Nah, ini kan grafik yang bagus, ini yang terbaik ya, yang terbaik ya, 0,3351 yang linear ini kan diperoleh dari, jangan lupa, diperoleh dari ini. Ini sebetulnya salah ini sebetulnya salah ini. Ini sebetulnya 671 dibagi 410 ditambah 551 ditambah 671. Nah, ini loh, Bu. Ini algoritmanya. Ini. Gitu ya. Begitu juga untuk 551 dan 410. Nah, iya, kalau misalkan yang terbagus 551, ya nanti waktu masukkan ke rumus Medband-nya, ya harus seperti itu juga, 551 dibagi 410 ditambah 551 itu. Ya, mungkin adik-adik sekalian ada juga yang bingung, yang mau ditanyakan, ayo silakan, enggak apa-apa. Silakan. Karena tugasnya yang ketiga kan buat ini. Ya, jangan lupa loh. Tugasnya yang ketiga itu buat ini, bukan buat petanya ya, tapi buat diagram scatternya dikumpulkan. Kalau tugas pertama kan ngumpulkan flowchart. Flowchart saja, tugas pertama itu ngumpulkan flowchart saja. Jadi itu tadi Pak, downloadnya harus dari apa Pak kalau tadi? Kalau downloadnya terserah wis, mau Teramodis, Aqua, atau Fierce. Tapi kalau mau belajar, ya silakan download Fierce. Jadi biar tahu banyak gitu loh, citra satelit itu macamnya seperti apa ya.
Bisa kok dari Ocean Caller. Wong Faresa tadi kan juga downloadnya dari Ocean Caller katanya. Tapi Nggak berbeda ya, nggak apa Nggak apa-apa, Bu. inisialnya, ya sama aja. Sama saja. Yang penting untuk biru harus dicari panjang gelombang yang 400-an nilainya. Kalau hijau yang 500-an. Kalau yang merah 600-an. Gitu aja kan prinsipnya. Oke. Ya, mahasiswa mau tanya, Ya, silakan. silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau malu tulis di kolom chat. Ya, betul. Terutama ini yang Yang ngambil tugas akhir itu ya, Bu. Ayo, ada kendala nggak dengan tugas akhirnya? Bapak, saya mau bertanya. Mm-mm. Untuk versi yang di Landsat itu kan jenisnya ada 3, Pak. Itu yang dipakai yang mana? Oh, betul. Yang dipakai yang reflektan, Dik. Oh, yang reflektan. Iya. Terus ininya, Pak. Untuk PNP-nya itu kan ada 4 itu yang reflektan, Pak. PNP 09A1, CMG, GA, atau H1. Kamu pilih yang ini, yang 1 kilometer yang L3 ya, kalau nggak salah ya. Yang level 3 ya, level 3. Oh, GA berarti, Pak ya? Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Dari itu ngambilnya dari Earth Explorer ya? Iya, Pak. Oh iya, betul. Level 3 ya, cari yang level 3. Tapi kalau yang Ocean Caller, kalau versi yang dari Ocean Caller langsung wis ditabrak langsung wis itu. Di-download langsung. Yang level 2 itu loh, yang biasanya download Terra sama Aqua, ya level 2, Smelok, level 2. Iya, Pak. Ya, yang lainnya silakan ditanyakan. David enggak tanya David. Enggak, Bu, enggak dulu. Jangan Sampai mana? ngerti apa ora ya? Pekerjaannya sampai mana, David? Sudah menghitung Excel ini, David? Iya, Bu. Sudah sampai Excel ini? Ya, Bu. Jadi mangrove ini baru sedikit yang ngambil ya. Jadi kalau memang kalian tertarik ya bisa ngambil untuk mangrove-nya. Atau yang di daratan juga bisa ya, di daratan. Tapi kalau di daratan citra satelitnya harus downloadnya dari Earth Explorer, nggak bisa Ocean Caller. Karena nanti nilai reflektannya kan harus ngambil di daratan. Padahal daratannya itu kan putih semua kalau untuk yang Ocean Caller kan. Itu. Jadi atau pakai Landsat juga lebih kinclong kalau pakai Landsat. Jadi itu nanti dimainkan band hijau lawan band merah lawan band biru begitu ya. Tuh. Nah, kalau di daratan mungkin kadar kapur di Pulau Madura itu kan kadar kapurnya juga cukup tinggi, mungkin bisa dipetakan. Jadi daerah sini kadar kapurnya sedang, kadar kapurnya tinggi, kadar kapurnya rendah, bisa itu. Itu jadi sebuah penelitian. Ya, jadi enggak apa-apa, itu memang penelitian untuk S1. Jadi memetakan tingkat konsentrasi dari CaO, kalsium oksida, kadar kapur itu ya CaO di daratannya di Pulau Madura ya, itu bisa itu. Jadi di sini rendah, sini tinggi, sini mungkin agak tinggi, di sini mungkin ya kalau misalkan pakai beberapa ini ya, beberapa untuk nilai itu ya silahkan. Jadi tidak apa-apa ya sampai segitu. Jadi memetakan membuat peta tematis konsentrasi kadar kapur, atau ya ini tadi yang sekarang malam ini membuat peta tematis kesuburan dari mangrove ya gitu. Tapi tidak mangrove aja loh, kalau di daratan kamu juga bisa. Misalkan kesuburan dari tanaman padi, ya berarti kamu harus terjun ke sawah. Minta izin petani-petani situ, kamu ngukur koordinatnya. Setelah ngukur koordinatnya, bawa ke SIDAS, masukkan reflektannya. Nah, di situ kan
bisa tahu nanti. Gitu. Jadi Kalau padi diukur tak ininya? Apa namanya, diameter batangnya? kalau padi itu biasanya area-area itu ngukur ini, Bu. Apa itu? Halamannya tah. Hijau ininya itu. Hijau daunnya. Jadi harus keliling, misalkan 10 itu berarti harus keliling ke masing-masing ini kalau untuk padi. Jadi ke masing-masing warna. Di sini kalau Lancet itu berarti harus bermain Lancet dulu. Di Lancet nanti kan ada beberapa warna ya. Nah, tiap warna itu diambil. Misalnya kuning itu pada koordinat berapa. Berarti kita berangkat ke situ. Kenapa kok warnanya kuning? Oh, ternyata padinya ini kurang subur. Terus kalau misalnya warnanya hijau, ya kita pergi ke koordinat yang warna hijau. Nah, itu ternyata ini ya kalau warna hijau itu subur itu. Nah, setelah itu baru didigitasi, kemudian dipetakan. Seperti itu. Jadi terbalik sistemnya. Jadi kita ngelihat di citra satelit dulu, ngambil koordinatnya, baru koordinatnya dibawa ke lapangan. Itu agak melelahkan memang. Tapi kelihatannya anak-anak ITS itu ya cukup senang itu, saya lihat itu. Nah, kalau yang mangrove ini enggak. Jadi kita ke lapangan, bawa HP, ngukur diameter, HP-nya dicatat koordinatnya, baru dibawa ke SIDAS-nya. Di SIDAS baru dimasukkan koordinatnya. Tapi kalau untuk tanaman padi, tanaman jagung, tanaman itu ya, itu enggak. Citra satelitnya dilihat dulu, warna-warnanya. Nah, gini aja, biar enggak bingung, tak kasih ini ya. Jadi saya stop share ya. Saya stop share, saya share screen citra satelitnya tadi. Nah, yang asli aja, saya mau kasih lihat yang asli ya, yang ini yang asli. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini nanti misalkan ini daratan ya. Daratan. Nah, ini. Ini misalkan warna merah ini dicatat koordinatnya. Kemudian warna merah kehijauan dicatat koordinatnya. Yang warna kuning dicatat koordinatnya. Yang kuning kehijauan. Jadi tiap warna itu harus dicatat koordinatnya. Kita pergi ke lapangan berdasarkan koordinat tersebut. Nah, itu memang agak melelahkan. Iya, kalau koordinatnya cuma 100-200 meter. Lah, kalau koordinatnya bedanya sampai 2 kilo, 3 kilo. Itu kan juga cukup melelahkan itu. Nah, itu. Tapi efektif itu, efektif. Itu berarti memang menunjukkan nilai yang sebenarnya. Bahwa kalau merah ini apa? Kalau merah kehijauan itu apa? Merah kekuningan itu apa? Nah, artinya itu. Seperti itu. Jadi sistemnya terbalik. Jadi mengukur koordinat dulu baru ke lapangan. Itu. Ini ada yang tanya Pak En. Ya. Ya, siapa? Yuk. Maulana Yusuf. Yo. Tanya untuk match band yang angkanya min 175,88 dari mana ya Pak? Yang tadi mungkin Pak, yang tadi ada rumus itu loh Pak. Yo, Mang, semoga tidak tidur ya waktu saya terangkan. Yang tadi nah ini loh, ini kan sudah, ini kita blok ya dari diameternya di blok, kemudian insert ini diagram ini pencarnya ya, diameternya, scatternya. Setelah itu di copy sebanyak 4 kali, dilakukan. Nah ini model regresinya. Ini loh persamaannya, saya perbesar ya. Model regresi linier. Yang R ini kuadratnya loh. Ya, kelihatan ya. Ya, min iya. 175,88x. Ini R-nya paling tinggi, berarti kita pakai. Yang kita pakai.
Jadi Y sama dengan min 175,88X plus 148,77. Ya, Sebetulnya ada dua, Pak Hen, sama dibandingkan. logaritmik. Ya, kalau mau 2 ya ini sama ini. Yang logaritmik. Nah ini, min 91,75 ln X dikurangi 4,5164. Ya, ini. Itu. Atau kita anukan ya, kita hitung ya, kita coba hitung. Ini yang logaritmik ya. Tadi kan linier. Sekarang yang Iya. logaritmik itu bagaimana? Oh, iya, Oke, coba. sekarang saya stop share dulu. Saya balik ke ini. Oke. Ini berarti ini tadi peta kesuburan mangrove ya. Oke, berarti raster ya, perhatikan raster, Medband. Nah, ini kita edit expression ya, edit expression. Nah, ini rumus logaritmik tadi ya, yang tadi itu kita masukkan min 91,75 ln X. Min 91,75 dikali ln kok ln dikali fungsinya function ln E. Nah, ini log. Nah, ini kita jalankan. Tadi algoritmenya apa? Tadi algoritmenya yang ini 671. Nah, ini ya. Oh, kok BB? BB, AA, Ya, A. iya. Di atas. Biru sampean. Nah, ini dibagi dalam kurung 410 ditambah 551 ditambah 671 ya. Di sini terus ini sudah ya, kurungnya sudah tepat ya. Nah, sudah. Itu terus rumusnya min 45164. Min 45164. Ya, seperti ini ya rumusnya. Diperhatikan ini rumusnya untuk yang logaritmik. Ini. Sedangkan ini untuk algoritmenya. Ya memang agak panjang karena kita pakai algoritme yang pembagian kromatisi itu tadi. Oke, no error. Oke ya. Kita oke. Nah, terus ini kita kasih judul. Ini peta kesuburan mangrove. Ya, model logaritmik. Ya. Oke. Nah, ini dia. Hasilnya kita kasih koordinat. Kemudian warnanya kita rubah biar supaya bagus. Nah, yang banyak hijaunya tadi ya. Hijaunya yang ini tadi ya. Nah, ya. Ini kita lihat, ini kita gerakkan. Nah, itu bergerak terus dia peta kesuburan yang ini. Nah, dia. Jadi ini diameter dari mangrove-nya ini. Nah, itu dia bergerak terus dia. Nah, ya, ada yang kurus, ada yang setengah gemuk begitu ya. Nah, itu. Nah, untuk legendanya ini seperti biasa, ini kita jadikan hitam. Ini kita jadikan putih. Ya. Terus unitnya sentimeter ya, warna mangrove. Sentimeter preview. Nah, ini dia. Oh, sentimeternya nggak kelihatan sih. Untuk merubah ini 1400 ya. Ini jadikan 35 aja. Oke, preview. Nah, ya inilah untuk legendanya. Jadi makin merah makin kecil diameternya.
Kalau makin hijau makin tebal dia. Itu ya. Ini peta kesuburan mangrove model logaritmik. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Gimana Maulana? Sudah paham? Iya, sudah, Bu. Tadi saya Oke. bingung yang 0,3 sama 0,4-nya itu, Pak. 0,3 sama 0,4 yang mana ya? Harusnya kan yang terbesar kan 0,4. Tapi tadi kenapa yang dia pakai 0,3? kuadratnya. iya, dua-duanya Ini tadi dipakai. dipakai. Jadi Oh, gitu. Iya. Makasih, Bu. yang tertinggi 1 dan tertinggi 2. Ya. Silakan Pak En lanjut. Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah ini untuk itu ya. Nah, sekarang kalau yang daratan, ini saya daratan saya nggak punya contohnya pakai Landsat ya. Sekarang pakai Landsat itu NDVI ya. Nah, kita main NDVI. NDVI saya kasih contoh. Tadi pertanyaannya Bu Jenab soalnya padi ya. Tadi saya nyontohkan padi bagaimana caranya. Ya ini saya hapus dulu. Ya, berarti sudah kita tinggalkan ya, enggak bisa balik lagi loh ini, sudah saya hapus. Nah, sekarang kita file open Landsat-nya ya, kita open Landsat. Landsat-nya itu hari kedua ya. Landsat ada di hari kedua. Oh ya, ini dia. Mencari. Loh, tapi ini yang dipotong B10 kemarin ya. Oke. Yang kita butuhkan NDVI apa? Masih ingat yang kemarin? NDVI? Dari videonya? Kan sudah lihat videonya tadi ya. NDVI, band apa yang dibutuhkan? Ayo. Adik-adik. Apa, Rek? Untuk NDVI, kita hanya butuh band apa untuk NDVI? Teng ding teng, ayo. Dan Nggak 10, serius lihat video ini. Ben 10 Pak katanya Pak. Kenapa? Ben 10. Loh, iku lens surface temperatur langsung permukaan lah. Wah, gak nyimak. Ben 5, Pak. Ben 5. Untuk NDVI, Ben 5 katanya. band 5, terus 6. 345. 4, iya 4. band 4 dan band 5 ya. Band 4 tuh merah, band 5 infrared. Ya, ingat NDVI itu band red dan band infrared ya. Ini jadi 4 dan 5 ini kita panggil ini. Dua band ini. 3 enggak. Open product. Nah, sudah. Kalau sudah ini band 4, band 5 ya. Nah, ini band 4, band 5. Kita panggil. Nah, ini dia. Enggak itu ya Pak En. Kurang jelas ya. Oke, kita kasih warna-warni wes gak apa-apa supaya lebih jelas ya. Jadi oh, tambah enggak. Nah. Kurang ini ya. Pulau Maduranya kelelep. Nah, ya, Iya, enggak kelihatan. nggak kelihatan. Mana ya? Oh, tambah merah ini warnanya. Sudah makan? Ya, sih, Kiai. Ini yang kelihatan. Ya, kok. ya wis sih, Kiai. Ha-ha. Ini saja. Jadi ini. Nah, ini kita cropping ya, sekian. Raster, crop. Ini nanti dicatat seperti biasa kalau mau dibuat tugas akhir. Oke.
Nah, ini muncul lagi nomor 3 ya. 3 ini berarti hasil croppingan nomor 1. Nah, ini dia ya. Kita kasih. Nah, ini bedanya. Lancet tuh tidak butuh adjustment ya, tidak butuh adjustment untuk geometrik. Jadi dia tidak butuh di revisi geometriknya. Referensinya Sudah enggak langsung tegak lurus ya. lurus. Itu. Oke, ini Pulau Madura. Nah, kita lihat di sini, kalian lihat ini ya di sebelah kanan band 1 raster ini. Nah, kita gerakkan kursornya, dia akan menampilkan berbagai angka. Itu adalah digital number ya. Sekali lagi, khusus kalau mau Landsat, itu yang ditampilkan bukan reflektan, tapi digital number. Ya, kalau untuk mendapatkan reflektannya, digital number harus dimasukkan rumus. Rumusnya itu ada di MTL, ya, file yang dibuka pakai Notepad kemarin ya, sudah saya ajarkan pakai Notepad, dikalikan berapa ditambah berapa itu ya. Itu untuk reflektan ya. Jadi reflektan at band dan reflektan ini ya dia. Ya, ini digital number-nya. Oke, jadi ini digital number untuk merah ya. Kita ambil 10 titik aja ya, 10 titik. Misalkan di daerah Bangkalan sini. Nah, di daratannya ya, saya ambil yang di daratannya. Saya ambil, ini pakai pin. Di pinnya. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menyelidiki misalkan kadar kapurnya ya. Ini kadar kapur ya. Jadi 10 titik kadar kapur. Nah, ini. Kalau sudah kita ini corongnya kita jalankan band 1, ini jangan lupa ini adalah band 4 ya, jangan tertipu. Ini adalah band 4. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini digital number-nya ya. Oke, Ctrl A. Copy, terus kita pindahkan ke Excel ya. Saya pindahkan ke Excel dulu ya. Oke, sudah saya pindahkan. Ini kita simpan. Kenapa harus kita simpan? Karena kita mau manggil yang ini, yang infrared ya. Jadi ini kita simpan, ekspor. Nah, ekspor kita masukkan di hari ketiga ya, ini kan kita hari ketiga ya. Oke. Export pin, save. Nah, sudah. Kita close. Sekarang kita buka ini. Yang infrared ya. Nomor 2 ini. Nah, ini dia. Ya, ini yang infrared ya. Nah, color-nya juga kita ini kan. Ya, di ya kita cropping, raster, crop, ini dicatat, oke. Nah nomor 4 nih hasil croppingan nomor 2. Kalau yang nomor 3 hasil croppingan nomor 1 tadi. Ya kita jalankan band 1, ini miliknya band 5 ya. Nah ini dia. Oke. Nah, kita tidak perlu menentukan 10 titik lagi, kan tadi sudah kita simpan supaya sama. Jadi titiknya terus sama. Jadi ini manage-nya ini kita tinggal memanggil. Memanggil ini panah yang ke bawah ini. Nah, ini ya, ini diklik. Jadi pada subdirectory hari ketiga tadi kita nyimpennya kan di sini tadi hari. Pin ya, pin placement open ya, kita open. Nah, ini dia. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi tempat lokasinya itu harus sama ya titiknya. Jadi makanya kita simpan dulu pinnya, terus kita ini kan. Nah, terus corongnya kita jalankan. Band 1 ini kita panggil. Padahal miliknya band 5 ya, jangan terkeso. Ya, ini miliknya band 5. Oke.
Nah, ini adalah nilai digital number-nya. Ya, kita copy, Ctrl A. Ini saya pindahkan ke Excel ya. Pindahkan ke Excel di bawahnya. Nah, sudah. Kalau sudah, untuk sementara tugasnya SIDA sudah selesai ya. Tugasnya SIDA selesai, saya stop share. Nah, saya sekarang share screen untuk yang Excel-nya. Nah, ini ya. Coach. Belum ya. Untuk Excel. Share. Ya, ini ya. Ini untuk yang Excel-nya. Tadi kan ini miliknya band 4 ya. Ini miliknya band 5. Yang kita butuhkan di sini. Ya. Ini. Jadi ini bisa dijadikan reflektan dulu ya. Atau bisa digital number dulu diolah kemudian baru dipindah ke reflektan ya. Jadi misalkan ini NDVI rumusnya NIR min rate dibagi NIR plus rate ya. Nah, ini NDVI itu sama dengan NIR min rate dibagi NIR plus rate. Ya, itu dia. Jadi ini band satunya saya pindah ke sebelahnya biar enak bacanya. Nah, saya pindah ke sini ya. Ini band 5 ya, band 5. Sedangkan yang ini band 4 supaya kita tidak terkecoh supaya. Nah, sudah. Nah, jadi NIR ini yang NIR yang band 5 ya. Jadi ini NDVI. Ya, kita jalankan sekarang. Berarti NIR min rate sama dengan burung NIR ini dikurangi rate dibagi NIR plus rate. Nah, ini dia. Oh, sorry, ini belum dirubah ke number ya. Nah, iya. Jadi saya itu sering kali lupa. Jadi setiap kali kita dari SIDAS kita pindah ke Excel tuh nggak bisa dipakai untuk perhitungan ya, harus dirubah dulu. Ya. Waduh. Find select ya. Replace titik dengan koma ya. Gitu. Oke. Close. Nah, ya. Nah, ini muncul ya perhitungannya. Kalau tadi tidak muncul tadi karena dianggap bukan number tadi. Oke, ini kita copy. Kita paste. Nah, di sini dia. Coach ada satu yang negatif ya. Berarti dianggap daratan dia. Ya, ini nilai-nilainya NDVI ya. Nah, nilai NDVI ini saya jadikan 4 angka belakang koma ya. Nilai NDVI ini nanti dibandingkan dengan kadar CaO. Nah, ini dia, kadar CaO. Ya. Ini. Jadi, misalkan pada titik 1 setelah dibawa ke laboratorium ya. Jadi sampel tanahnya diambil, dibawa ke laboratorium, diukur kadar CaO-nya. Bisa itu dibawa ke lab lingkungan punya alatnya ya. Itu. Jadi sama itu. Jadi kalsiumnya kita mengukur berapa sih jumlahnya kalsiumnya itu ya. Jadi misalkan di sini 32,4 ya. Misalkan 43
ya. Tuh, kemudian 57,3 ya. Kemudian 42,8. Dan terus 58,2. Kemudian 76,9. Terus 36,7. 23,1. Terus 36,6. Itu ya. Terus kemudian 12,9. Ya, seperti ini angkanya saya buat aja sekarang untuk sekedar contoh, karena saya nggak pernah juga meneliti CAO ya, belum pernah. Ini anak geomatika di tes itu sudah pernah juga. Ya, pernah saya tanya-tanya istilahnya seperti itu ya, jadi kadar CAO ya. Nah, kalau sudah ngapain? Ya sudah, ini masukkan aja ke diagram scatter untuk linier, kemudian eksponensial ya. Jadi ini di blok masuk diagram scatter, ini sudah insert scatter. Ini dia. Nah, ini dia. Ini. Nanti dilihat mana yang R-nya paling besar, yaitu yang dipakai untuk peta tematisnya. Jadi peta tematis sebaran konsentrasi CAO namanya ya. Jadi peta tematis sebaran konsentrasi CAO. Oke ya. Jadi saya tidak terlalu membuat peta tematisnya karena tadi sudah saya bahas untuk mangrove. Jadi tentunya sudah ngerti. Ini sudah jam 9. Kita lewatkan 5 menit untuk ngobrol dulu ya. Oke. Jadi saya stop dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Semoga tidak bertambah bingung ya. Jadi ini hari terakhir soalnya, jadi tidak ada lagi pelatihan. Nanti kalau mau ya semester depan lagi. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada ya berarti sudah siap mengerjakan tugasnya. Kemudian ini tadi ada permintaan Bu Jenab yang 2014 silakan tinggal dulu, yang lainnya boleh meninggalkan tempat. Tapi foto bersama dulu ya, Bu Novi, foto bersama. Ya, Bu Novi masih mute. Bu Novi masih mute. Oke. Bu Zeta. Ya, sudah selesai. Nanti foto bersama ya. Ini Foto bersama dulu aja sambil ngomong-ngomong teman-temannya ya. dibuka. Yo, silakan kameranya dibuka, diaktifkan semua. Viva Malia, Habib Ulul, Viva. Ada Nusra, Ilham Akbar. Bu, ini ada Nugra, Bu. Ya sekalian. Itu anugerah itu. Ya, tidak apa-apa. Itu berjasa menemani kita ke Madura itu. Siapa, Pak? Mbak Zeta, Bu Zeta, bisa di foto Mbak Zet? Iya Bu, ini tinggal print screen saya langsung kirim ke WhatsApp Ibu ya. Oke. Bu Rini David Norman. Ayo 1, 2. Tahan dulu. Hendra ya jenengnya. Lembar yang Hendra. Iya apa kabar Hendra? 1, 2. Mana arek dikongkon foto langsung buka kabeh. Iya, nyen kangen buka kok. Oke, Pak Hen, mungkin Pak Hen mau ada yang ditanyakan dari mahasiswa mulai tugas yang 1, 2. Untuk yang ketiga sudah di Pak Hen, Bu Seta. Mungkin sama sudah, Bu Seta sudah di ini. Untuk mahasiswa yang tugas ketiga apa sudah dilihat atau sudah dibaca? Mbak ini menang. Ya, halo. Dian. Tugas hari ketiga dikumpulkan kapan?
Besok Besok terakhir jam berapa Pak En? ya Mbak sore, Buseta? terakhir sore. Sore ya, Sabtu sore sudah saya terima. Oh, Sabtu sore, paling tidak sebelum maghrib. Jadi jam 5:30 ya Pak En ya? Ya. Oke. Terus Pak, uang tugas 1-2 aja mereka belum loh Pak. tugas 1-2. Iya. Tugas 1-2 terakhir hari ini jam 10 kalau nggak salah anu ya. Pak Fatwa iku lho, rodok longgar yo. Buse itu 8 hari Buse. Iya, tapi kan longgar Pak Fatwa dikit asik. Tergantung Pak Hen. Gimana Pak Hen? Tugas 1, 2, 3 terakhir dikumpul kapan? Sabtu sore itu. Jadi tinggal dilihat aja. Kalau yang rajin ngumpulkan hari ini, malam ini tugas 1-2-nya, enggak apa-apa. Tapi saya enggak buka. saya belum buka. Soalnya. Nanti besok sore baru saya buka Google Drive. Ya kan. Bu Zeta kan masukkannya di situ. Nanti ya sudah, nanti saya lihat siapa yang belum ngumpulkan gitu aja. Jadi besok sore. Iya. Yang nggak ngumpulkan nggak dapat sertifikat ya Mbak Bu Zeta? Iya seperti itu Bu Pak. Jadi nanti saya share ini ya Pak, link Google Drive-nya. Iya. Nanti saya kirim ke Bapak. Ini saya kalau saya lihat sih tadi sih masih 3 mahasiswa yang mengumpulkan. Nanti dilihat aja, mungkin besok saya follow up lagi. Nah, yang 3 mahasiswa itu mestinya dikasih nanti saya kasih hadiah itu kalau Oh, ya. Itu mahasiswa dapat ya Pak, Fareza, Anfirdan, sama Ilham Akbar. Iya, saya punya textbook nganggur yang sistem informasi geografi sama remote sensing itu. Kalau mau tak kasih. Ya, iya. Oh ya Pak, untuk link pengumpulan tugas ketiga mungkin baru saya kirim emailnya nanti malam, mungkin agak malam, mohon maaf ya kalau teman-teman dapat email dari saya agak malam, atau mungkin besok pagi untuk link pengumpulan tugas ketiga. Deadline-nya kapan Pak tugas ketiga? Besok sore, 5:30 Mbak. Besok sore. Jam 6 ya Bu? Jam 6. Oh iya baik. Tugas yang ketiga ini buat diagram scatter toh Pak? Iya. Iya Pak En. Diagram scatter ya, cuma ngumpulkan diagram scatternya dari berbagai macam algoritma. Gampang ya Pak En. Tadi pokoknya bisa buka dari sidasnya tadi mentransfer itu bisa buat 1 jam selesai kok itu 1 jam selesai. Sampai 1 jam Pak kalau sudah jadi sidasnya itu. Iya. Screenshot. Ayo cepetan. Sudah Mbak. Ya, sudah. Terima kasih Pak Hendrata yang sudah meluangkan waktu untuk memberi materi ke mahasiswa. Iya, ini anak Hima ada, anak Hima. Anak Hima. Satria. Halo, ya. Satria. Ada tadi kelihatannya. Sama Eli, ada tadi. Eli tadi saya lihat ada Eli, tapi tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya. Ada Pak. Oh ini Eli. Iya, tidak maksudnya videonya tidak diaktifkan ya Elia. Iya. Elia nanti tolong bilang ke ini hari Senin saya kan piket. Ada perwakilan Hima yang ke ruangan saya. Saya mau nyumbang sesuatu ke Hima. Ya. Jadi baik, saya mau nyumbang sesuatu ke Hima, nanti bisa diterima dengan Hima. Sedangkan nanti anak-anak yang rajin, yang mengumpulkan 3-3-nya besok Sabtu setelah saya lihat, itu juga nanti saya kasih hadiah. Ribet. Berapa orang, Pak? Ribet. Ya, ribet. Saya lihat dulu textbooknya ada berapa nanti. Oh gitu. Karena yang jumlahnya yang ikut 30-an loh, Pak. Iya, tapi kan tidak semua. Oh gitu. Oke. Jadi cepet-cepetan masukkan dan benar ya, Pak ya? Iya. Paling tidak betul. Oke. Yang pasti hari Senin ya, Elia, di Elia, nanti anak Hima ke ruangan saya. Mohon maaf Pak, jamnya jam berapa ya Pak? Pak Tommy, sama Pak Tommy saya satu ruangan dengan Pak Tommy. Ya. Jam berapa Pak Hen? Untuk jam. Saya piketnya kan mulai jam 12. Tapi jam 10 sudah datang saya, jam 10.
Oh, jam 10 sampai sore jam setengah 4 ya Pak En? Iya, setengah 4. Baik Pak, jadi Senin ya Pak? Iya, iya. Iya, Oke. baik Pak. Oke. Sudah semua? Ya, kalau sudah. Oke, terima kasih ya Pak Hen untuk ilmunya. Semoga bermanfaat Iya. untuk teman-teman mahasiswa semua ini. Dan Pak Hen dapat limpahan rezeki yang banyak sekali. Amin. Karena sudah menyumbangkan ilmunya ke mahasiswa. Iya. Terima Nah, kasih. ini Mbak dari Zeta. Bu Jenab. Apa ini Bu Bu Jenab? Zainab. Ya, Mbak Zeta di stop recording. Rekodnya di stop dulu.